lantarkan kok emak gue operasi kemana-mana miliaran, cara gue anaknya kok gue gak diperhatiin, kerja di toko, gaji gue di bawah UMR, kuliah gue aja stop di semester 4, kok gue dicuekin. Lah itu adik gue sampai di luar negeri dijaga-jaga, semua dijaga-jagain, gue kok ditelantarin. Kan wajar jika seorang anak merasa begitu. Denedes, kenapa dia tiba-tiba kau akuin anak? Karena terancam mau diboikot ya? Anak kandung kau tidak minta duit kau, minta dianggap sebagai anak aja. Anak selayaknya orang tua ke anak. Dosa bu, dosa. Giliran mau diboikot baru diakui. Takut karirnya hancur. Kalau dipikir-pikir dari sisi psikologis yang baru aku baca, luka Resa itu bukan cuma soal statusan anak, tapi soal rasa malu yang dipendam ibunya. Dia mungkin merasa, apa aku sehina itu sampai ibu gak mau dunia tahu aku anaknya. Betul sayang, itu yang disebut trauma pengkhianatan. Denada mungkin niatnya melindungi karier atau melindungi Resa dari gosip. Tapi bagi anak, disembunyikan itu rasanya seperti ditolak. Meskipun dikasih fasilitas mewah, itu cuma jadi sangkar emas. Isinya lengkap tapi jiwanya hampa. Terus menurutmu, apa tuntutan 7 miliar itu cara dia bilang kalau luka batinnya nggak bisa dibayar pakai uang sekolah atau baju bagus yang selama ini dia terima? Soalnya dia mau bilang ini harga-harga diriku yang kalian injak-injak selama ini. Bisa jadi, dalam banyak kasus hukum keluarga, angka itu seringkali simbol kemarahan, bukan kebutuhan. Tapi pertanyaannya, kalaupun Denada bayar atau mereka damai secara hukum, apa hubungan batinnya bisa balik lagi? Apalagi sekarang sudah jadi konsumsi publik. Itu yang paling menyedihkan. Sekarang semua orang tahu, mediasi itu bakal berat banget. Mereka nggak cuma harus berhadapan dengan satu sama lain, tapi dengan ego dan rasa malu di depan kamera. Padahal peluka batin itu butuh ruang privat. Gitu pelukan jujur tanpa ada pengacara di antara mereka. Iya. Tapi aku tak berharap mereka bisa mediasi di luar pengadilan. Hukum itu hanya bisa memutuskan siapa yang benar secara aturan, tapi hukum nggak bisa menyatukan kembali hati yang patah. Denada harus berani menanggalkan status artisnya di depan Resa. Dan Resa mungkin perlu belajar maafkan masa lalu ibunya yang mungkin sangat sulit. Semoga ya, Pak. Aku cuma nggak mau lihat ada anak yang merasa asing di rumahnya sendiri. Kita janji ya, Pak. Seberat apapun masalah kita nanti, jangan pernah ada rahasia besar yang bikin anak-anak kita merasa identitas mereka itu sebuah kebohongan. Kejujuran mungkin pahit di awal, tapi itu satu-satunya cara supaya kita bisa tetap jadi tempat pulang yang paling aman buat mereka. Aku gak akan pernah, dan dia gak cinta ke kamu. Dia hanya cinta sama tubuh kamu, bukan kamu. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang video lama Denada di rumah sakit viral. Apakah ini bukti pernah lahirkan Resa? Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Lagi-lagi muncul berita yang super gong yang tiba-tiba ada seorang pria berumur 20 atau 21 tahunan bernama Resa yang mengaku adalah anak kandung dari salah satu seorang penyanyi Indonesia yaitu Denada. Dan per hari ini alhamdulillahnya penyanyi Denada tersebut mengakui bahwa memang Resa adalah anak kandungnya. Aku tidak ingin membahas bagaimana kronologi kok bisa-bisanya Resa ini dititipkan sama orang ya dan dirawat sama orang lain. Tapi yang aku perhatikan adalah justru beberapa netizen yang berkomentar agak tidak masuk akal. Di sini mungkin aku mau membantu menjelaskan dan mungkin ngasih pemahaman buat netizen. Kenapa sih Resa kok baru muncul sekarang, nggak dari dulu-dulu? Yang pertama adalah Resa itu berumur 21 tahun, ibaratnya dia baru dewasa beberapa tahun terakhir ini. Dan mungkin dia mempunyai sebuah kekuatan atau keberanian ia baru-baru ini. Dan ini juga informasi sebenarnya Resa ini sudah meminta pertanggungjawaban atas pengakuan Denada bahwa dia juga anak kandungnya dan perlu juga pembiayaan hidupnya selama ini yang terlantar. Itu sebenarnya udah ada omongan dari beberapa tahun lalu, tetapi tidak digubris sama pihak Denada. Karena memang akses komunikasi antara ibu angkatnya Resa dan Denada ini sudah diblok sama pihak Denada. Makanya dengan cara di-up inilah mungkin hal ini bisa teratasi. Lalu ada netizen yang berkomentar, ya minta pertanggungjawaban sama bapaknya dong, kenapa harus sama ibunya?
Yang pertama adalah ini disinyalir juga bahwasanya Resa ini anak di luar pernikahan. Dan otomatis secara hukum bahkan secara agama pun nasabnya itu pasti ke ibunya. Dan tidak ada pertanggungjawaban yang diwajibkan oleh ayah biologisnya. Rugi dong wanita, memang rugi. Makanya susah jadi wanita untuk jaga diri. Yang rugi emang pihak wanita kan, makanya jaga diri sayang. Jadi memang tidak salah bahwasanya akhirnya Resa ini meminta pertanggungjawaban dari ibu kandungnya yang melahirkannya sekaligus yang menelantarkannya. Semoga masalah yang memang dihadapi oleh Denada dan Resa cepat teratasi, cepat ada jalan keluarnya bagaimana, dan ada ibaratnya adalah mediasi antara ibu dan anak ini. Karena juga kita harus memberikan sebuah simpati dan empati kepada Resa ini yang bisa dibilang berjuang sendirian tanpa ada pengakuan dari orang tua kandungnya sendiri alias ibu kandungnya sendiri. Dan yang memang aku lihat secara kasat mata aku, Resa ini sebenarnya hanya butuh pengakuan. Aku ini anak kamu juga loh, ayolah rawat aku juga. Semoga para netizen di sini yang mungkin pemahamannya kenapa Resa baru minta pertanggungjawaban sekarang dan kenapa harus sama ibunya aja bisa terbuka ya pikirannya. Denada, lo kenapa sih? Aduh, ini beneran deh. Gue itu paling males dari dulu komenin kasus-kasusnya artis atau selebgram atau artis wannabe gitu ya. Tapi buat lu bener-bener beruntung karena lu dapetin perhatian gue. Itu anak siapa sih sebenarnya? Hah? Kalau memang anak lu, ya udahlah. Lu akuin anak lu. Ya, kalau lu ada kesalahan lu minta maaf aja. Gua apalagi nih gue denger ya, udah makin berseliweran nih. Udah gosipnya udah kanan dan kiri, gue udah kagak tahu yang mana yang benar ya. Ada yang bilang juga itu hasil dari perkesongan, dari pakop irit lu lah. Katanya tahu nih. Tapi kalau memang itu benar, ya keadaan dan kondisi itu kan bukan salah lu, ya kan? Gue paham lah penderitaan lu, kesakitan hati lu kalau memang itu benar. Ya, tapi tetap anak itu kagak salah, ya. Kenapa lu lahirkan, lu hidupkan di dunia ini cuma buat lu hina? Lu nggak lihat betapa hinanya itu anak? Oke deh, lu bilang bahwa gue udah biayain. Biaya yang macem mana? Say, coba lu lihat. Dia bener-bener modelan anak Banyuwangi. Nggak ada. Ciri-ciri anak Ertongnya tuh kagak ada. Ciri-ciri yang bener-bener anak yang lu biayain luar dalam tuh kagak ada. Ya, apalagi kesana kesini dia bilang bahwa dia sempat digaji 2,5 1 bulan di bawah UMR sama nenoknya pula, ya kan? Gila, lu tega anak lu sendiri, nggak usah ngomong dia deh, anak lu sendiri yang ini nih, yang lu selalu berkorban untuknya. Lu mau anak lu yang Cinewine ini, yang cewek ini digaji orang segitu? Hah? Hidupnya dihina orang seperti itu? Hah? Mau? Enggak kan? Ini anak laki lu. Dan ingat ya, anak laki-laki itu selamanya adalah milik ibunya. Ya, jadi susah senang itu tetap ibunya. Ngerti? Apalagi penderitaannya. Itu adalah milik ibunya hakiki. Itu tanggung jawab lu. Ya, jangan lu lempar ke orang terus lu langsung bilang bahwa gue yang penting sudah membiayai. Biaya macam mana? Lu mau tahu yang namanya biaya seperti apa? No, anak gue. Ya, mau dari mana? Dari Isu dugaan penelantaran anak yang menyeret nama Denada kembali ramai diperbincangkan. Kali ini perhatian publik tertuju pada sebuah video lawas Denada di rumah sakit yang kembali beredar di media sosial. Video tersebut viral setelah diunggah ulang oleh akun Instagram @lambeturah pada 30 Januari 2026. Dalam unggahan itu, video lama Denada dikaitkan dengan polemik hubungannya dengan Reza Rizky Rosano. Rekaman yang disebut berasal dari tahun 2001 itu memperlihatkan Denada terbaring di ranjang rumah sakit sambil diwawancarai awak media.
Dari situlah muncul berbagai spekulasi, termasuk tudingan bahwa Denada saat itu sebenarnya baru saja melahirkan. Dalam potongan video yang beredar, Denada menjelaskan kondisi kesehatannya kala itu. Ia menegaskan bahwa dirinya jarang masuk rumah sakit dan terakhir kali menjalani perawatan serius justru terjadi saat berada di luar negeri. Kemunculan kembali video ini langsung menuai berbagai reaksi warganet. Banyak yang mengaku kaget karena video lama itu masih bisa ditemukan setelah puluhan tahun. Komentar lain juga menyinggung kemiripan wajah Denada dengan Reza. Wajah aslinya dulu beneran mirip banget Reza, gimana pun menghindari itu tetap kelihatan, tulis akun @warisan company. Di tengah ramainya spekulasi, pihak Denada akhirnya angkat bicara melalui kuasa hukumnya Iqbal. Ia menegaskan bahwa Denada tidak pernah menyangkal Reza sebagai anak kandungnya. Iqbal juga membantah tudingan bahwa Denada menelantarkan anaknya. Menurutnya selama ini Reza justru mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari Denada dan keluarga besarnya. Ia kembali menegaskan bahwa kehidupan Reza tercukupi dengan baik, bahkan dinilai sangat layak untuk ukuran daerah tempat tinggalnya. Pernyataan kuasa hukum ini diharapkan bisa meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang setelah viralnya video lama Denada di rumah sakit.